Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang teori media baru atau new media. New media adalah media yang semua sudah dipengaruhi oleh teknologi. Di era informasi seperti sekarang, media sudah menyediakan platform langsung informatif, cerdas, dan interaktif untuk menghasilkan ruang diskusi. Teori new media mengubah sebagian besar perhatian pada ontologi media digital sebagai ciri khas yang akan menggantikan sejarah di abad kedua. Konsep new media pada dasarnya adalah hasil dari budaya dunia maya dengan teknologi komputer modern. Data digital dikendalikan oleh software dan teknologi komunikasi terkini yang semakin berkembang pesat. Perkembangan new media atau media baru yaitu di zaman dulu, televisi dan radio telah berpengaruh pada kehidupan dan rutinitas sehari-hari orang, mempengaruhi konten dan waktu menonton dan mendengarkan. Media massa setidaknya memiliki 3 peran penting, yaitu menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi opini. Sayangnya, ciri khas media tradisional ini mendapat tantangan dari new media yang mengubah kebiasaan halayak atau masyarakat. Perkembangan new media semakin pesat karena teknologi juga ikut berkembang. New media berbeda dari media lama karena lebih personal dan sosial. Dengan new media, siapapun bebas untuk menuangkan opini yang tidak bisa didapatkan dari media konvensional. Di new media ini ada 3 teori juga yang di dalam new media ini ada 3 teori. Yang pertama itu social construction of technology. Banyak perdebatan mengenai masyarakat yang mengonstruksi teknologi atau justru teknologi yang mengonstruksi masyarakat. Perdebatan ini diawali teori atau gagasan yang muncul sebelumnya. Dalam bukunya Raymond Williams, The Technology and the Society, secara jelas menolak gagasan determinisme teknologi seperti yang disajikan McLuhan. Determinisme teknologi merupakan teori yang menegaskan bahwa perkembangan teknologi merupakan faktor yang mengubah kebudayaan masyarakat, dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak sesuai dengan perkembangan teknologi dari abad ke abad. Dalam melihat 2 pandangan tersebut, yaitu determinisme teknologi dan Scott, sebenarnya bukanlah hal yang bertolak belakang, akan tetapi memiliki hubungan timbal balik dan tidak terpisahkan satu sama lain, sama seperti halnya ketika memutuskan membeli smartphone untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi sehari-hari. Namun dengan kehadiran smartphone tersebut ternyata juga yang mengubah sikap kita dalam berkomunikasi. Terus yang kedua ada budaya partisipatif, yang merupakan konsep yang berlawanan dengan budaya konsumen. Budaya di mana individu atau masyarakat tidak hanya bertindak sebagai konsumen saja, tetapi juga sebagai kontributor atau produsen. Gambaran tentang budaya partisipatif ini yaitu kemajuan teknologi baru-baru ini telah memungkinkan orang-orang pribadi untuk membuat dan menertibkan media semacam itu, biasanya melalui internet, karena teknologi sekarang memungkinkan bentuk baru ekspresi dan keterlibatan dalam wacana publik. Budaya partisipatif tidak hanya mendukung kreasi individu, tetapi juga hubungan informal yang memasangkan siswa dengan para ahli. Budaya baru yang berkaitan dengan internet
disebut dalam budaya partisipatif. Kaum muda secara kreatif menanggapi sejumlah besar sinyal elektronik dan komoditas budaya dengan cara yang mengejutkan pembuatnya. Menemukan makna dan identitas tidak pernah dimaksudkan untuk berada di sana, menentang nostrum sederhana yang meragukan manipulasi atau kepasifan konsumen. Dan yang terakhir ada teori media komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin yaitu kata medium. Artinya secara harfiah ialah perantara, penyampai atau penyalur. Percakapan langsung antara dua orang di suatu ruangan atau di tempat tertentu lainnya. Tanpa perantara apa-apa disebut kegiatan komunikasi tanpa media. Mereka berbicara secara langsung dari mulut ke mulut. Namun apabila kegiatan komunikasi itu dilakukan sambil masing-masing pihak menggunakan pengeras suara karena letaknya saling berjauhan, misalnya mereka tidak lagi berkomunikasi tatap muka, tetapi sudah menggunakan media. Dalam hal ini media pengeras suara atau speaker, seorang yang berbicara melalui telepon, guru yang menggunakan slide, atau seseorang komunikator yang sedang melaksanakan tugasnya menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat melalui siaran radio atau televisi. Itu adalah contoh-contoh komunikasi yang menggunakan media. Pada zaman lampau, bahkan zaman sekarang, di kampung-kampung di pelosok tanah air, media banyak digunakan orang, terutama untuk menyampaikan pesan-pesan yang sudah disepakati, artinya oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Ya, terima kasih. Itu penjelasan dari saya tentang teori media baru.